Firman Tuhan berjudul His Name is Wonderful. Namanya ajaib. Ayat ini saya ambil dari Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-18. Di situ ada pernyataan dari malaikat Tuhan sendiri kepada Manoah. Manoah ini adalah ayah dari Simson. Jadi sebelum Simson lahir, dia diberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Lalu ayahnya Manoah ini lalu bertanya kepada malaikat Tuhan itu, siapa namamu? Dan malaikat Tuhan menjawab seperti yang tertera di sini. Mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? His name is wonderful. Nama itu ajaib. Saudara tahu bahwa nama yang baku dari Tuhan kita yaitu Yesus. Lengkapnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi selain daripada nama ini, kita tahu bahwa di dalam Alkitab banyak nama-nama yang berupa gelar dari Allah kita, dari Tuhan kita. Ada beberapa yang kita sudah tahu yang terpeken seperti El Shaddai, Yehovah Yireh, Yehovah Rafa dan sebagainya. Dan ada banyak sekali nama-nama itu. Nah, kita akan melihat 3 saja. Namun sebelum itu saudara kita harus mengerti bahwa nama itu bukan sekedar nama. Bukan seperti yang pepatah katakan apakah artinya sebuah nama. Tidak. Sebab di dalam Alkitab nama itu menunjukkan atau menyatakan siapa orang tersebut. Jadi nama itu bukan sekedar mewakili orang. Tapi nama itu di dalam Alkitab juga menyatakan siapa orangnya itu. So itu nama itu punya arti saudara. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa banyak orang-orang tokoh-tokoh yang diubah namanya oleh Tuhan. Abram diubah jadi Abraham, Sarai jadi Sarah, Yakub diubah jadi Israel, Simon diubah menjadi Petrus atau Kefas. Dan terakhir kita tahu bahwa Saulus diubah jadi Paulus. Mengapa diubah? Karena karakternya berubah orang tersebut. Makanya saudara-saudara, karakter itu sulit diubah kata pepatah. Ada pepatah Tionghoa berkata, Jiang san ikai pensing nani. Artinya itu gunung itu bisa berubah, bisa pindah tempat. Tapi pensing, karakter itu sulit. Tapi itu pepatah. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Karakter bisa berubah. Sebab itu kalau saudara menghadapi karakter-karakter yang sulit, mungkin itu suami Anda, mungkin itu adalah istri Anda, anak-anak Anda. Berdoa, Tuhan bisa mengubahkan. Jadi nama itu menunjukkan kepribadian, menunjukkan karakter. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari nama-nama Allah, maka kita tahu siapa Allah kita itu. Allah yang kita sembah itu Allah yang bagaimana. Nah, saya akan melihat 3 nama Allah. Yang pertama di dalam Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat ini. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang membuat terobosan dalam hidup kita. Breakthrough. Terobosan itu sesuatu yang baru, inovasi-inovasi yang baru, yang tidak pernah kita pikirkan, yang bisa menyelesaikan masalah kita dan sebagainya. Dan mungkin saudara juga membutuhkan terobosan-terobosan dalam hidup Anda, dalam bisnis Anda, dalam ekonomi Anda. Teristimewa dalam kerohanian kita. Jadi kalau bicara terobosan jangan hanya dikaitkan dengan hal-hal jasmani. Saudara. Justru terobosan dalam hal rohani itu sangat penting. Apakah ada terobosan dalam kerohanian kita ini? Tahun demi tahun, tahun demi tahun. Itu perlu kita pertanyakan. Mari kita rindu sebelum Tuhan mengadakan terobosan dalam sisi-sisi ekonomi mungkin, sisi-sisi jasmani, kesehatan, apapun juga. Kita rindu terlebih dahulu terjadi terobosan itu dalam kerohanian kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada terobosan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan. Jadi kita tidak terus seperti begini terus. Haleluya saudara-saudara. Saudara rindu sebuah terobosan dalam bidang rohani. Tidak terus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi kita punya sesuatu yang baru dari Tuhan. Haleluya. Tuhan itu memang suka dengan sesuatu yang baru itu. Hal-hal yang baru itu Tuhan paling suka. Dia selalu memulai itu dengan yang baru. Baptisan, lahir baru, hidup baru, roh yang baru, hati baru. Nanti ada langit dan bumi yang baru. Kita rindu bukan? Ada sesuatu pembaharuan dalam hidup kita.
ada terobosan yang terjadi. Dan Tuhan itulah yang bisa melakukan itu. Dia akan menerobos segala penghalang, rintangan, segala sesuatu, terobos. Saya diingatkan dengan sebuah terobosan yang terjadi di dalam Alkitab yang saya rasa luar biasa adalah pada zaman Nehemia. Nehemia itu penerobos. Mengapa saya katakan demikian? Nehemia itu membangun tembok kota Yerusalem. Dan saudara tahu tembok kota Yerusalem itu sejak dihancurkan oleh Babel sampai Nehemia membangun itu kurang lebih terbengkalai 1 abad, 100 tahun. Tidak ada orang yang mikir, oh ya apa ya tembok ini dibangun supaya kita ini tidak disepelekan oleh musuh, supaya kita enggak direndahkan, supaya kita ini aman. So, kalau tembok kota atau benteng waktu itu sangat penting, kalau sekarang memang kita enggak perlu benteng. Tapi zaman itu saudara kalau kota enggak ada bentengnya itu seperti rumah enggak pakai pagar. Rumah enggak pakai pagar aja kita enggak enak bukan. Tapi 100 tahun, 1 abad penuh, tidak ada orang yang punya beban, yang mau rindu. Mungkin kalau ada pun dia berpikir mana bisa aku melakukan ini. Sampai seorang yang bernama Nehemia Tuhan pakai untuk membuat terobosan. Dan dia berhasil membangun tembok itu dalam waktu berapa hari saya tahu? 53 hari. Jadi terobosan itu sulit tapi juga gampang. Tergantung kita. Bayangkan. Yang 1 abad tidak diotek-otek. Tidak ada yang mau, mampu, yang punya beban, yang mau memperhatikan pekerjaan Tuhan ini. Tapi dalam waktu 53 hari, tentu karena gotong royong banyak orang. Kalau saya baca dari Nehemia, banyak kelompok, minimal kurang lebih 30 kelompok. Membangun bersama-sama dan dalam waktu 53 hari, tembok itu terbangun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara percayalah, kalau kita mau bersama Tuhan, terobosan itu bisa terjadi. Amin. Kuncinya ayat ini berkata, izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Raja mereka di depan mereka. Tuhan mereka di kepala barisan. Kalau kita izinkan, yang menerobos bukan kita, tapi Tuhan yang membuat terobosan. Amin, saudara. Dia adalah Yehova Peres. Artinya Yehova Allah Tuhan yang membuat terobosan-terobosan dalam hidup kita. Yang kedua, saya kutip dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, dalam bahasa Inggris supaya kata wonder working God. Allah yang mengerjakan keajaiban. Ayat yang kita baca ini adalah nyanyian Musa ketika mereka sudah dilepaskan dari Firaun. Ya, ketika mereka sudah menyeberang Laut Tebrau dan seluruh tentara Firaun mati binasa dan mereka selamat. Mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai, mereka menyanyi, memuji Tuhan luar biasa. Dan salah satu dia katakan, siapa yang seperti Tuhan? Siapa yang seperti Engkau ya Tuhan? Engkau pembuat keajaiban. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang melakukan keajaiban. Percaya saudara? Tidak pernah berubah. Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Cuma kita sendiri kadang-kadang gak percaya. Masa iya? Masa bisa? Kita seringkali membatasi kuasa Tuhan itu dengan iman kita yang kecil ini. Itu yang membuat dikatakan mujizat itu tidak terjadi. Seperti Tuhan Yesus waktu di kotanya Nazaret. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak banyak membuat mujizat di sana. Karena orang Nazaret, orang sekotanya sendiri, orang kampung halamannya tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena mereka lihat Yesus tumbuh dari kecil, anaknya Yusuf tukang kayu. Terhalang. Ketika mata iman kita terhalang, ya mujizat tidak terjadi. Tapi saya percaya kalau kita yakin dan percaya kepada firman Tuhan, mujizat itu masih terjadi. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus masih tetap Yesus yang sama. Dia adalah Allah yang melakukan keajaiban. Haleluya. Mari kita alami itu. Saya percaya di tempat ini hadirat Tuhan ada. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Keajaiban, mujizat itu masih akan terjadi. Dan kita akan melihat dan harus terjadi. Karena ini adalah masanya di mana firman Tuhan akan digenapi. Gereja akan dibawa, akan dipulihkan kepada statusnya yang mulia. Tapi kita harus sepakat, ayo kita sepakat dalam iman. Kita percaya kepada Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan. Mujizat itu masih terjadi. Mujizat itu bagi anak Tuhan itu seharusnya kita alami setiap hari. Setiap hari kita harus alami mujizat.
Coba kita baca satu ayat di sini, di dalam Matius 19 ayat 26. Saya akan beralih ke poin yang berikutnya, tapi saya akan baca ayat ini dulu. Matius 19 ayat 26, supaya kita benar-benar yakin, karena yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Kita pegang perkataan ini. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya. Sudah mungkin tidak mungkin suami saya ini berubah. Atau sebaliknya suami berkata, tidak mungkin istri saya berubah. Pegang ayat ini, amin. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Haleluya. Segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita selalu ngomong tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, ya tidak mungkin. Tapi kalau kita pegang ayat ini, mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan mungkin, bagi Tuhan mungkin. Pasti akan terjadi. Haleluya. Kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Saya kutip dari sebuah ayat, Hakim 17 ayat yang ke-13. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Saudara, hati-hati dengan ayat ini. Saya jelaskan supaya saudara tidak salah. Ini bukan Mika, Nabi Mika. Dan konteks daripada ayat ini konteks yang salah. Kalau sudah membaca dalam kitab Hakim-Hakim ini, zaman Hakim-Hakim ini zaman yang paling awut-awutan dalam sejarah Israel. Diceritakan di sini seorang yang bernama Mika, dia bikin patung, lalu kebetulan ada orang Lewi lewat, diangkat menjadi imam di rumahnya. Karena orang Lewi itu memang suku yang ditentukan sebagai imam. Lalu dia ucapkan ayat ini, nah sekarang aku yakin Tuhan akan memberkati aku. The Lord will prosper me. Tuhan akan membuat aku makmur. Kenapa? Sudah ada patung, sudah ada orang Lewi, mau apa lagi? Pasti aku akan jadi makmur. Nah ini konteksnya ayat ini konteks yang salah. Tapi konsep yang ada dalam pikiran Mika ini benar. Coba saudara bedakan ya. Konteksnya dia, perbuatannya dia ini keliru. Dia bikin patung, dia karepe dewek ngangkat orang, jadi imam, lalu ya dia merasa diberkati. Tapi konsepnya dia itu betul. Kenapa kok betul? Karena dia yakin ketika hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan tanda kutip versi Mika ya, maka Tuhan pasti memberkati rumahnya. Dan memang itu ada janji Tuhan. Jadi saudara mengerti hal ini? Yang saya ambil dari perkataan ini adalah konsep dari Mika itu. Bahwa Allah kita, Tuhan kita itu memang adalah Tuhan yang memberi kemakmuran. Allah itu Allah yang memakmurkan umatnya. Saudara bisa baca di Mazmur. Allah bilang kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suaraku, aku balikkan tangan musuhmu itu. Aku akan berkati kamu dengan gandum terbaik, dengan anggur terbaik. Jadi tetap Tuhan itu ketika hadirat Tuhan ada, Tuhan tidak pernah datang kepada kita dengan tangan kosong. Dia selalu membawa sesuatu berkat bagi umatnya. Jadi konsepnya ini gak salah, hanya keliru. Dia mempraktekkan itu keliru, karena dia udah tinggalkan Tuhan Mika ini. Nah berbicara hal ini saudara-saudara, seringkali kita kebalikannya. Apa yang saya maksud? Saya ini kan lama tinggal di Taiwan, saudara. Orang Taiwan itu 90% itu penyembah berhala, saudara. Dan mereka punya pemujaan di dalam rumah mereka. Sehingga jangan kaget kalau saudara lewat di dalam rumah-rumah, kalau rumah itu pas dari kaca, saudara akan lihat ada lampu merah di situ. Apalagi kalau malam, itu tempat pemujaan mereka. Pendeta saya, Cemuse, seringkali ngomong gini, mereka ini Jia Shen Zhen Pai. Apa artinya? Jia itu palsu, Shen itu Allah, Zhen itu sungguh-sungguh, Pai itu menyembah. Jadi orang-orang penyembah berhala itu, Allahnya itu Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa kata Alkitab. Tapi penyembahan mereka itu sungguh-sungguh. Lalu kata pendeta saya berkata, kita orang Kristen ini kebalikannya. Kita Chen Shen Jia Pai. Kita ini punya Allah yang sungguh-sungguh, yang hebat, yang berkuasa, yang hidup dan berkuasa. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menyembah. Chen Shen, Allah kita ini Chen Shen, Chen Chen Shen. Allah yang sungguh. Tapi sayang, seringkali anak Tuhan itu japai. Painya itu cuma cuma sekedar ya supaya dilihat orang, supaya begini. Kita tidak sungguh-sungguh percaya dan menyembah dia. Mika ini kasusnya kayak orang Taiwan. Jia Shen Zhen Pai. Tapi konsepnya itu yang saya mau ambil.
Kalau kita punya Allah yang sungguh, yang hidup, yang berkuasa, mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh pula. Supaya benar-benar Tuhan nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang bisa membuat saudara prosper. Sungguh-sungguh makmur. Makmur itu bukan bicara soal jasmani, bukan bicara soal ekonomi, keuangan saja, tapi justru juga makmur dalam damai sejahtera, dalam sukacita menikmati kebahagiaan di dunia walaupun cuma sebentar. Tapi saudara benar-benar puas hatimu, melewati hidup ini saudara. Mari, karena inilah Tuhan kita, God that prosper. Allah yang memberikan kemakmuran, Yehova Yatif kata bahasa aslinya. Allah yang membuat makmur, Allah yang memberi kebaikan, kebajikan. Setelah itu saudara mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Saya kutip di sini saya bisa melihat. Ceritanya waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Kita tahu bahwa di tengah jalan akhirnya terjadi musibah bukan? Karena Daud salah. Itu ada ceritanya sendiri dan ada pengertian sendiri, saya tidak ke sana. Tapi yang saya soroti bagaimana ketika tabut itu terjadi musibah, Daud langsung putuskan, sudah jangan diteruskan. Kok pas di sebelahnya ada rumah orangnya namanya Obed Edom. Rupanya ini bukan orang Israel juga. Sebab namanya Edom, mungkin dia keturunan Esau. Namanya Obed Edom. Langsung dititipkan di sana. Dan Obed Edom ini saya tidak tahu karena firman Tuhan tidak bicara banyak. Tapi tentu dia kaget. Loh, benda yang sakral kayak gini kok titipkan di tempatku. Tapi dia tidak bisa ngomong yang menitipkan raja. Tapi dia berupaya sedemikian rupa, pastinya saudara, dia melayakkan dirinya, dia menguduskan dirinya, dia melayani sebisa-bisanya. Walaupun dia mungkin tidak terlalu banyak mengerti tentang firman Tuhan, dia berusaha sedemikian rupa bagaimana menghormati keberadaan tabut ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ketika dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dikatakan Tuhan juga berkati orang ini. Apalagi anak-anaknya, saudara dan saya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh tinggikan Tuhan dalam rumah tangga kita. Taruh Tuhan di tempat yang teratas. Di dalam nama Yesus, saya yakin berkat itu akan melimpah dalam rumah tangga saudara. Saudara akan alami keajaiban Tuhan. Saudara akan alami terobosan dari Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, bayangannya pun tidak bergeser. Mari kita sungguh-sungguh saudara. Saya akhiri dengan sebuah ayat. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.